Shalom Jemaat Tuhan, kita kembali dalam PIK, Pemilihan Iman Kristen ini, dengan tema Nabi Benar dan Nabi Palsu, yang kita ambil dari Ulangan 18 ayat 21 dan 22. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh kebenaran, Roh Kudus. Terima kasih bicara kepada kami lewat lidah hambamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nabi benar dan Nabi palsu. Ulangan 18 ayat 21 dan 22 dikatakan, mungkin kamu bertanya dalam hati, bagaimana kami tahu apakah pesan seorang nabi itu berasal dari Tuhan atau tidak? Kalau seorang nabi berbicara atas nama Tuhan, tetapi apa yang dikatakannya itu tidak terjadi, maka ramalan itu bukan dari Tuhan. Nabi itu berbicara atas namanya sendiri, dan kamu tidak usah takut kepadanya. Prinsipnya penting ya. Apa yang dikatakannya itu tidak terjadi, maka ramalan itu bukan dari Tuhan. Nabi itu berbicara atas namanya sendiri, dan kamu tidak usah takut kepadanya. Saya ambil dari Ulangan 18 dalam terjemahan Sareri. Nah, nabi dari kata nava, artinya juru bicara Allah dalam bahasa Ibrani. Juru bicara Allah. Ibrani 1 ayat 1 dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Sesuatu yang mutunya baik, pastilah banyak yang berusaha untuk memalsukannya. Yang mutunya baik pasti banyak yang berusaha memalsukannya. Ya. Para nabi Tuhan rela tinggalkan segala sesuatu untuk taat pada panggilan Tuhan. Ada pengorbanan, ya, untuk taat pada panggilan Tuhan. Nah, yang pertama, nabi palsu itu berkata-kata untuk menyenangkan hati yang membayarnya. Bukan menyenangkan hati Tuhan, tapi dia menyenangkan hati orang yang membayarnya. 1 Raja-Raja 22 ayat 11 dan 12 dikatakan, maka Zedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini kau akan menanduk Aram sampai kau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu berbuat demikian, katanya. Majulah ke Ramot Gilead dan kau akan beruntung, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Itu kata mereka. Ya, hati-hati dengan nubuat-nubuat palsu. Bukan nubuat yang sebenarnya, tapi lu buat ya. Nah, nabi Tuhan hanya berbicara tentang apa yang sungguh-sungguh Tuhan mau katakan. Ini penting sekali loh. Nabi Tuhan hanya berbicara tentang apa yang sungguh-sungguh Tuhan mau katakan. Ya, nggak ada pesan sponsor yang menyuruh hanya Tuhan saja. Ya. 1 Raja 22 ayat 13 dan 14. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah nabi-nabi itu, nabi-nabi palsu itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Nah, ini pesan sponsor ya. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Tetapi Mika menjawab, nabi Tuhan, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Nggak ada yang lain, nggak ada pesan sponsor lain, hanya apa yang dikatakan Tuhan yang akan dikatakan oleh Mika. Akibatnya nabi Tuhan Mika ini harus mengalami penolakan, bahkan penganiayaan dari manusia yang menolak utusan Tuhan, Tuhan. 1 Raja 22 ayat 20 dan 27 berkatalah Raja Israel Ahab, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Joas anak raja, dan katakan, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat. Ini raja jahat, Raja Ahab, yang menghukum nabi Tuhan, nabi yang diutus Tuhan. Ya. Karena nabi Tuhan menyatakan apa yang benar, apa yang Tuhan mau
ia katakan. Bukan nabi palsu, ya. Namun nabi Tuhan tetap mengatakan kebenaran, dia nggak goyah walaupun tantangan, walaupun hambatan, ya, walaupun aniaya, siap menghadang dia, ya. Dia yaitu Mika itu tetap mengatakan apa yang benar yang dari Tuhan. Oke. Yang kedua, mujizat yang dilakukan tidaklah membuktikan seseorang adalah nabi Tuhan. Ini penting sekali. Mujizat yang dilakukan tidaklah membuktikan seseorang adalah nabi Tuhan. Ulangan 13 ayat 1 sampai 3 dikatakan, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Nah, ini mujizat itu dikatakan terjadi, cuma orang itu membujuk untuk umat Tuhan menyembah ilah lain. Maka dikatakan janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi mujizat yang dilakukan tidaklah membuktikan seseorang adalah nabi Tuhan. Ya. Yang ketiga, nabi palsu berpenampilan mirip dengan nabi Tuhan untuk mengelabui. Mirip. Penampilan mirip dengan nabi Tuhan untuk mengelabui umat Tuhan. Ya, Zakaria 13 ayat 4. Pada waktu itu para nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatannya sebagai nabi, dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu, rough garment, jubah yang kasar, ya, untuk berbohong. Apa maksudnya jubah yang berbulu, jubah yang kasar ini? Ini mereka mau mengelabui umat Tuhan, seolah-olah mereka itu berpenampilan seperti Nabi Elia, seperti Nabi Elia, tapi cuma mau mengelabui umat Tuhan saja. Jadi nabi palsu berpenampilan mirip dengan nabi Tuhan, mirip. Yang mirip hati-hati, ya. Seringkali orang mudah dikelabui, ya. Ya, ini Nabi Elia, lihat penampilannya 2 Raja 21 ayat 8. Ya. Oke. 2 Raja 1 ayat 7 sampai 8 dikatakan, bagaimana rupa orang itu? Tanya raja. Jubah dan ikat pinggang dari kulit. Jawab mereka, oh itu Elia, kata raja. Iya, Elia memang penampilan seperti itu. Ya. Tujuan nabi palsu adalah untuk menyesalkan banyak orang. Jadi penampilan mereka seperti Nabi Elia yang dikenal, ya, umat Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Nah, nabi palsu berusaha untuk menyesatkan umat Tuhan dengan cara berpenampilan seperti Nabi Elia. Matius 24 ayat 11 dikatakan, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Oke. Yang keempat, nabi palsu menyampaikan dusta iblis. Iblis nggak pernah mengatakan yang benar. Dusta selalu. Dia bapa segala dusta, ya. Nabi palsu menyampaikan dustanya iblis. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ialah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, iblis dia, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ialah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis itu bapa segala dusta. Ya. Yang kelima, nabi palsu itu berkarakter immoral. Nah, ini, itu nabi palsu. Nabi palsu karakternya immoral. Matius 7 ayat 15-16. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah hasil perbuatannya, ya, kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Jadi buahnya, ya. Nabi palsu berkarakter immoral. Iya, ini di Amerika, ya, sekian tahun yang lalu. Ya, judulnya
Why there are so many tele-evangelist scandals? Sangat banyak skandal dari tele-evangelis. Ya. Evangelis yang menggunakan televisi, tele apa, ya. Kok banyak skandal? Ya, nabi palsu berkarakter immoral. Oke, para nabi palsu melakukan banyak mujizat dengan tujuan sekiranya mungkin menyesatkan umat pilihannya. Dengan tujuan sekiranya mungkin menyesatkan umat pilihannya. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Berusaha menyesatkan orang-orang pilihan. Ya. Ya, sekarang berikutnya ciri-ciri nabi palsu. Mereka hanya menginginkan sesuatu yang dapat dinikmati dari umat atau jemaat, seperti serigala yang ingin menikmati daging kambing. Jadi mereka hanya menikmati, berusaha menikmati, ya, dari umat. Ya, mereka bukan melayani orang lain, bukan melayani umat, tapi melayani diri sendiri. Ya. Mereka tidak memberikan pengajaran yang utuh, tetapi yang enak untuk didengar. Ini penting sekali. Mereka tidak mau menyampaikan pengajaran yang utuh, tapi yang enak didengar saja. Dan tidak memberi contoh kehidupan yang sifatnya membangun kehidupan rohani jemaat Tuhan. Enggak memberi contoh kehidupan yang benar. Ya. Mereka senang menyampaikan dongeng dan bukan kebenaran firman Tuhan. Dongeng yang disampaikan, bukan kebenaran firman Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 3-4. Sebab akan sampai waktunya orang tidak mau lagi menerima ajaran yang benar, sebaliknya mereka akan menuruti keinginan mereka sendiri dan mengumpulkan banyak guru guna diajarkan hal-hal yang enak didengar di telinga mereka. Mereka akan menutup telinga terhadap yang benar, tapi akan memasang telinga terhadap cerita-cerita dongeng, bukan kebenaran firman Tuhan, tapi dongeng yang mereka sampaikan, yang enak didengar oleh telinga sebagian orang, ya. Bandingkan dalam khotbah-khotbah mereka yang mereka tonjolkan pengalaman pribadi yang wah gitu ya. Pengalaman pribadi dan penonjolan diri lebih diutamakan daripada penggalian firman. Baca ayat cuma sekedar ya kamuflase atau hanya sekedar ya supaya kelihatan mereka sedang menyampaikan firman, tapi ayat itu cuma dibaca, nggak ditelaah, ya nggak dieksegesis, nggak ada, ya. Tapi hanya berisi pengalaman pribadi yang wah, gitu ya. Mereka memberi pengajaran yang menyesatkan umat, yang berdampak tumbuhnya kedurhakaan jemaat sehingga akibat menaati ajaran nabi tersebut. Ya, jemaat bukan bertobat hidupnya, tapi malah tambah durhaka di hadapan Tuhan karena umat malah semakin menaati ajaran nabi palsu itu, bukan ajaran firman Tuhan. Ya, para pengikutnya melakukan tindakan violence, kekerasan. Ya, lihat gambar itu ya. Kebengisan, ya. Yang justru terjadi karena ketaatan pada ajaran palsu tersebut. Jadi orang semakin taatnya membabi buta, membunuh orang, mereka tidak rasa bersalah, tapi merasa tambah, wah kami beribadah kepada Tuhan, tapi dengan cara membunuh orang-orang itu ya. Ya, Blaise Pascal, seorang filsuf yang hidup pada beberapa abad yang lalu, pernah berkata, dalam sejarah dunia, kejahatan paling brutal yang berani dilakukan manusia adalah kejahatan atas nama agama. Ini pengamatannya Blaise Pascal, saya pikir betul. Dalam sejarah dunia, kejahatan paling brutal yang berani dilakukan manusia adalah kejahatan atas nama agama. Ya, kejahatan atas nama agama. Hati-hati ya. Di bawah kondisi ini orang-orang tidak lagi mempunyai kasih kepada sesama. Ya, mereka bunuh orang lain.
Mereka merasa lebih diperkenan oleh Allah mereka. Ya. Jadi nggak ada kasih kepada sesama. Kasih itu telah menjadi dingin karena racun dari pengajaran sesat. Wah, pikiran mereka sudah diracuni oleh pengajaran sesat. Wahyu palsu dari sang nabi palsu itu. Ya. Mereka mungkin saja dapat melakukan mujizat, yaitu sesuatu kejadian supranatural tertentu, tetapi yang jelas nggak dilakukan oleh Roh Kudus. Ya hal-hal yang sensasional saja, tapi bukan dari Roh Kudus. Mujizat palsu inilah yang dalam taraf tertentu membuat umat atau jemaat menyangka bahwa mereka adalah nabi Tuhan sehingga diikuti. Ya, bisa melakukan mujizat, wah semakin memukau banyak pengikutnya. Padahal itu mujizat palsu. Dia atau mereka menyangkali atau tidak mengakui penebusan oleh karya Yesus Kristus. Ini penting sekali. Tidak mau bicara tentang Yesus. Yang mereka mau bicara apa? Diri mereka sih, keegoisan mereka sih, kesombongan mereka sih. Ya. Mereka menyangkali atau tidak mengikuti, tidak mengakui penebusan oleh karya Yesus Kristus. Mereka hidup dalam hawa nafsu. Ya ini, contohnya nih, salah seorang pemimpin bidat nih, istrinya sekian. Istrinya berapa puluh. Ya. Dia atau mereka memberikan pengajaran sesat, dan oleh pengajaran sesatnya jemaat akan menghujat atau menghina jalan kebenaran. Jalan kebenaran malah dihina. Ini Joseph Smith, digambarnya Joseph Smith ya. Oke, ajaran sesat dari Mormon. Ajaran sesat dari Mormon, mereka berkata Allah Bapa adalah Adam setelah mati menjadi Allah Bapa. Ya, sesat banget ya. Adam setelah mati jadi Allah Bapa. Itulah Allah Bapa. Itu kata Mormon. Bagi Mormon, manusia bisa jadi Allah. Waduh, ngaco ya. Manusia bisa jadi Allah. Itu kata Mormon. Bagi kekristenan yang benar, Allah bisa jadi manusia. Dalam diri Immanuel, Sang Firman menjadi daging. Tapi bukan sebaliknya. Bukan manusia jadi Allah, itu sekte tuh, ngawur ya. Tanggapannya ya ngaco ya, itu ajaran yang nggak benar ya. Oke, nah Didake tahun 100 Masehi ya memberi tuntunan sebagai berikut. Didake ini kumpulan ajaran-ajaran dari para rasul Yesus ya. Nabi yang benar menginap hanya 1-2 malam katanya. Nabi yang benar menginap hanya 1-2 malam saja. Tidak minta apa-apa selain roti, nggak materialistis, hanya roti ya, untuk menunjang perjalanannya saja ya. Karakter mereka tuh kita bisa lihat dari buah-buah perbuatan mereka. Karakter mereka kita bisa lihat ini nabi benar atau nabi tidak benar ya. Yang keempat, mengajar hanya kebenaran firman, bukan pengalaman pribadi yang sensasional, bukan. Yang mereka ajar hanya kebenaran firman. Oke. Nah, kapankah akhir zaman dimulai? Akhir zaman kapan sih? Oh sekarang dimulai akhir zaman. Apakah demikian? Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, itu perjanjian lama ya. Maka pada zaman akhir ini, ingat ya, ketika penulis Ibrani menuliskan pada zaman akhir ini adalah 2000 tahun yang lalu, abad pertama. Itu sudah disebut sebagai zaman akhir ini. Ya. Jadi zaman akhir bukan abad 21. Zaman akhir sudah dimulai 21 abad yang lalu. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi zaman akhir itu sudah dimulai 21 abad yang lalu, abad pertama, yaitu ketika Sang Firman Allah menjelma dalam bentuk daging dalam diri Yesus. Itu sudah disebut sebagai zaman akhir.
Jadi zaman akhir bukan hanya dimulai abad 21, itu terlambat. Terlambatnya 21 abad. Ya. Kedatangan Yesus yang kedua atau kiamat adalah klimaks dari zaman akhir itu, akhir zaman. Itu klimaksnya. Kedatangan Yesus yang kedua itu klimaksnya, puncaknya. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa tahu kapan Yesus datang kedua kali. Nggak ada. Nggak ada seorang pun manusia yang bisa tahu kapan Yesus datang kedua kali. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Yesus berkata anak pun tidak tahu kapan Yesus datang kedua kali. Hanya Bapa yang tahu. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Kata anak selalu berkaitan dengan inkarnasinya Sang Firman jadi manusia yang membatasi dirinya. Jangan lupa, pada waktu Sang Firman Allah menjelma jadi manusia, beliau sengaja membatasi dirinya. Sehingga dalam Matius 24 dikatakan, anak pun tentang kedatangan yang kedua kali, anak pun ketika Sang Firman itu membatasi dirinya, tidak tahu kapan dia akan datang kedua kali. Hanya Bapa yang sendiri yang tahu. Jadi kata anak tuh berkaitan dengan inkarnasi Sang Firman jadi manusia yang membatasi dirinya. Filipi 2 ayat 6-7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, mengosongkan dirinya. Dia sengaja membatasi dirinya. Makanya istilah anak itu berkaitan dengan inkarnasinya. Sang Firman menjadi daging. Nah, itu beliau sengaja membatasi dirinya. Ya, sehingga berkaitan dengan kedatangan yang kedua kali pun anak pun tidak tahu. Yaitu pada saat ia membatasi dirinya, dia nggak tahu kapan kiamat itu. Hanya Bapa yang tahu. Oke. Abad 19 ditandai dengan munculnya sekte-sekte yang menekankan nubuatan, penglihatan, wahyu yang diklaim dari Tuhan dalam tanda kutip. Ya, abad 19 ditandai dengan munculnya sekte-sekte yang menekankan nubuatan. Sebenarnya bukan nubuat sebenarnya, itu lu buat-buat. Yang menekankan penglihatan, wahyu yang diklaim dari Tuhan. Hati-hati. Joseph Smith mendirikan aliran Mormon tahun 1830 yang mengaku diri sebagai keturunan suku Israel yang terhilang. Itu pengakuannya Joseph Smith. Ya. Yesus akan datang lagi di Amerika katanya. Ini American minded betul ya. Yesus akan datang lagi di Amerika, kata Joseph Smith. Nah, ini istri-istrinya ini ya. Istri-istrinya. Ini buahnya, firman Tuhan berkata dari buahnya kamu akan ketahui itu nabi benar atau nabi palsu ya. Nah, William Miller menjadi pelopor aliran Adventisme yang dengan ramalannya tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. William Miller menjadi pelopor aliran Adventisme dengan ramalan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dia bilang akan terjadi pada tahun 1843. Ini William Miller. Dasar perhitungan Miller adalah spekulasi angka yang tercantum dalam Daniel 8 ayat 14 mengenai pemulihan tempat kudus setelah 2300 petang dan pagi katanya. Pemulihan tempat kudus setelah 2300 petang dan pagi. Dari sini disimpulkannya, Miller menyimpulkan bahwa akhir zaman akan terjadi setelah 2300 tahun katanya. Daniel 9 ayat 24-27 disimpulkan bahwa 70 minggu atau 490 tahun berakhir pada tahun 457 sebelum Masehi. Pada saat Ezra membangun kembali Bait Allah. Ya.
Dengan demikian, Yesus diramalkan akan datang kembali pada 2300 dikurangi 475. Jadi tahun 1843 Masehi. Itu Yesus akan datang kembali. 1843 Masehi. Karena tidak terjadi apa-apa, nubuatan itu digeser. Nah ini, digeser menjadi tanggal 22 Oktober 1844. Karena pada tanggal itu juga tidak terjadi apa-apa, hari itu dicemooh mass media tuh. Surat kabar waktu itu mencemooh. Mereka sebutnya hari kekecewaan agung, hari kekecewaan agung. Mereka menyinggung betul Miller itu, yang ramalannya ngawur. Ya. Berikutnya Charles Taze Russell membentuk kelompok yang namanya Bible Students, siswa-siswa Alkitab. Ia terpengaruh nubuatan akhir zamannya William Miller. Dia terpengaruh oleh nubuatan akhir zaman Miller yang ngaco tadi ya. Namun ia tidak menerima tahun yang dinubuatkan, yaitu 1843 atau 1844. Tapi melakukan penghitungan sendiri dan menghasilkan kesimpulan Yesus Kristus akan datang kembali dalam roh katanya. Akan datang kembali dalam roh pada tahun 1874. Dalam roh. Dan setelah masa persiapan 40 tahun, akhir zaman terjadi pada tahun 1914 katanya. Akhir zaman terjadi pada tahun 1914. Kata Charles Taze Russell. Tahun 1914 tidak terjadi apa-apa. Dan ia meninggal tahun 1916 dengan rasa kecewa yang berat karena nubuatannya nggak terjadi. Ya kalau salah ya berarti bukan nubuat, ya berarti lu buat-buat. Nah ini surat kabar pada waktu itu ya. Yang meninggal dia 1916 dengan rasa kecewa yang berat. Oke. Nubuatan yang diubah-ubah. Joseph Franklin Rutherford, pengganti Russell, tetap percaya bahwa kedatangan Yesus sebagai raja sudah dekat. Ia menubuatkan bahwa Yesus akan datang pada tahun 1925 katanya. 1925. Ia menulis brosur Millions Now Living Will Never Die. Jutaan orang yang sekarang hidup tidak akan mati, dan mengkhotbahkan dengan berapi-api. Bodoh. Ya. Rutherford. Ya. Ia menyebutkan pada tahun itu Abraham, Ishak dan Yakub akan dibangkitkan dalam kesempurnaannya untuk memerintah di bumi. Abraham, Ishak dan Yakub akan dibangkitkan dalam kesempurnaannya untuk memerintah di bumi, itu kata Rutherford. Dengan berapi-api, ya. Untuk menyambut kedatangan tiga orang itu, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub itu, Rutherford membangun kompleks mewah bernama Beth Sharim, kompleks mewah. Artinya rumah pangeran di San Diego yang akan menjadi tempat pusat pemerintahan mereka. Waduh, tempat pusat pemerintahan Abraham, Ishak dan Yakub itu. Ya. Demam akhir zaman ini sempat mendatangkan frustrasi ribuan pengikutnya yang berbondong-bondong hijrah dari Eropa ke pantai barat Amerika untuk menantikan akhir zaman. Lihat tuh, mereka hijrah dari Eropa ke pantai barat Amerika. Iya. Ini menjadi masalah sosial pelik bagi pemerintah Amerika Serikat yang pada saat itu sedang menghadapi masa yang frustrasi ketika kiamat tetap tidak datang. Kiamat tetap tidak datang. Apalagi pada tahun 1930 terjadi depresi ekonomi dan sosial yang besar tahun 1930. Yesus gak datang kedua kali, depresi ekonomi dan sosial terjadi sangat besar.
Tanggapan, secara sosiologi, pada masa krisis dan frustasi banyak orang menantikan kiamat segera tiba. Iya betul. Kalau masa tak jadi krisis, jadi akhirnya banyak orang jadi bingung, frustrasi. Ya sudah, mereka cepat-cepat berkata, berdoa, Tuhan cepat-cepat datanglah, aku biar diangkat terbang tinggi, ya, meninggalkan bumi yang susah ini. Ya, itu sikap orang-orang pada saat depresi yang besar. Cepat-cepat kiamat datang aja lah gitu ya. Namun pada masa lancar biasanya nggak demikian. Ya Tuhan jangan datang cepat-cepat deh. Aku sedang menikmati hidup di dunia ini gitu ya. Itu sosiologinya begitu. Ya. Sosiologi dan psikologinya begitu. Oke. Frustrasi massa juga mengakibatkan banyak pengikut aliran tersebut disadarkan bahwa mereka mengikuti agama buatan manusia yang menanamkan fanatisme spekulatif, spekulasi aja, tapi fanatik gitu. Mereka kemudian meninggalkan organisasi teokratis yang otokratis itu, namun masih banyak juga yang tetap fanatik, mempercayai kedatangan Yesus sebagai raja hanya menunggu waktu saja. Ada sebagian yang masih tetap percaya, ya, Yesus akan datang menjadi raja, tinggal tunggu waktu saja. Ya. Rutherford meninggal dunia dalam keadaan frustrasi. Ya, ramalannya gagal. Bukan nubuat tapi lubuat. Ya. Ia meninggal dalam keadaan frustasi dan kecanduan alkohol. Pada tahun 1942 dan ia dimakamkan di kompleks Bet Sarim itu. Ya. Karena rasa malu dan untuk menutupi jejak yang tidak dapat dibanggakan, penerus dan pengikutnya menjual Bet Sarim secara diam-diam pada tahun 1948. Bet Sarim dijual diam-diam. Ya. Di bawah kepemimpinan Rutherford, di tahun 1931 mereka menamakan diri sebagai Jehovah Witnesses, saksi-saksi Yehova. Namanya sih keren, padahal ajarannya ngawur. Ya. Fanatisme hari kiamat tidak kunjung reda di kalangan nih, jadi tetap masih fanatik walaupun nggak benar ya, walaupun kacau. Di bawah kepemimpinan Nathan Joseph Knorr, pengganti Rutherford, tahun kiamat digeser menjadi tahun 1975. Digeser. Jadi 1975. Tahun itu juga dilewati tanpa ada tanda-tanda Yesus benar-benar datang secara fisik sebagai raja, dan 2 tahun berikutnya Knorr meninggal dunia dengan menahan malu. Yang ngawur. Penerusnya kemudian meluruskan ajaran mengenai hari kiamat. Ya. Mereka kembali ke tahun 1914 yang diusulkan oleh Russell. Hanya sekarang dengan pengertian bahwa sebenarnya Yesus sudah datang sebagai raja tetapi nggak kelihatan, kata mereka. Ada-ada aja ya. Dan hanya para petinggi kerajaan teokratis saksi-saksi Yehova yang melihatnya. Yesus sebenarnya sudah datang tapi nggak kelihatan. Hanya pemimpin-pemimpin saksi Yehova yang melihatnya. Bandingan Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi apa yang dikatakan oleh saksi Yehova itu ngawur. Kilat tuh nggak bisa ditutup-tutupi, nggak bisa disembunyikan, nggak ada. Kalau kilat terjadi, banyak orang di berbagai negara tahu ada kilat datang. Jadi nggak ditutup-tutupi, ya. Ya. Sekali lagi ya, Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar di sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Tidak terpenuhinya nubuatan kiamat dari para nabi yang selalu salah itu tidak menyadarkan mereka, melainkan terus-menerus menubuatkan tahun yang baru dengan penafsiran baru. Dan anehnya
Sebagian orang masih tertarik. Padahal sudah kacau, sudah salah, tapi sebagian orang masih tertarik. Sudah apa ya? Sudah memang mereka senang hal-hal yang seperti ini rupanya ya. Mereka tidak cari kebenaran, mereka cari yang sensasional gitu ya. Namun mereka tetap mengklaim bahwa mereka lah yang memiliki kebenaran dalam menafsirkan Alkitab dan pemegang kunci kerajaan surga. Waduh, mereka tetap klaim mereka pemegang kebenaran dalam menafsirkan Alkitab dan pemegang kunci kerajaan surga. Para nabi mereka, dalam tanda kutip ya, nabi mereka terus-menerus mengajarkan ajaran yang mengecoh dan menyesatkan umat manusia. Terus-menerus nggak bertobat mereka. Terus-menerus mengecoh ya, dan menyesatkan. Iya. Biarlah kita perlu kembali kepada firman yang benar. Ya, jangan kepada ajaran-ajaran yang ngawur itu. Biarlah kita kembali pada prinsip firman tentang kedatangan Yesus yang kedua. Tidak ada orang yang tahu. Anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Yang penting yang kita lakukan apa? Berjaga-jaga selalu. Setia melayani Tuhan, setia bersaksi bagi Tuhan. Dan hidup memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya, terima kasih. Biarlah apa yang sudah kami pelajari, Roh Kudus memeteraikan dalam hati kami firman Tuhan yang hidup dan benar. Terima kasih. Setiap kami Tuhan bimbing dalam kebenaran firman. Terima kasih. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.